Anda menyaksikan program Kriminal Menyingkap Tabir bersama saya Putri Windasari. Kali ini kita akan mengulas dua kasus perselingkuhan yang berujung pada kematian di Blitar, Jawa Timur. Ada seorang pria yang tewas karena merebut istri orang lain dan ada pula seorang nenek 70 tahun yang dihabisi oleh suaminya sendiri karena dituduh berselingkuh dengan lelaki lain. Seperti apa ceritanya? Berikut liputan mendalam tim Menyingkap Tabir. Pada saat di TKP, HP korban ini berbunyi dan ternyata masih ada hubungan antara istri tersangka dengan korban. Di dalam hari ini posisi tengkurap itu. Tengkurap berarti ya. Nggak kelihatan mukanya? Enggak. Kepalanya ya, di sebelah mana? Sebelah utara sini. Orangnya itu bilang sama saya, kalau dia itu senang sama saya, terus saya itu nggak nanggapi sama sekali. Adanya penemuan mayat yang diduga pembunuhan. Dari hasil oleh TKP tersebut, kami mendapatkan keterangan ada dua saksi yang sebelum kejadian bersama dengan diduga pelaku. Bentor. Iya, di dalam. Kan dilempar sama pelaku itu. Habis berantem itu sama pelaku, becak motornya itu langsung dilempar masuk ini, sungai ini. Tapi sempat masuk ke dalam itu? Iya, masuk itu ke sungai itu. Habis itu Bapak? Saya diberitahu sama teman perangkat desa itu ya harus kita dihubungi sama keluarga kakak korban itu bilang, Pak, becake motor adikku nggak tengah bulak dadi foto-fotoan ini piye, bahasanya seperti itu. Ya ayo kan ditengok ae. Terus dia harus habis itu kita angkat karena dibikin orang, kan ini buat lalu lalang orang ini jalur Ya, jalurnya. Nah, jadi rame akhirnya buat selfie kita kasihan. Terus kita angkat ke rumah kakaknya itu. Kabar soal adanya bentor yang terperosok ke dalam sebuah selokan ini akhirnya sampai ke telinga keluarga pemiliknya. Keluarga pun menanyakan soal keberadaan sang pengendara. Terus habis maghrib itu kakak korban datang ke rumah laporan, Pak, adikku belum ditemukan. Ya digolain no, sebelum 1x24 jam jangan lapor dulu. Nanti saya tak kepala desa lagi bilang sarannya seperti apa, nanti kita kalau sudah memang nggak ditemukan kita lapor polsek. Ya posisi di sini tengkurap itu, posisi di sini. Pak, naik ke atas dulu Pak. Ya di sini. Oh, ada di dalam. Iya, di dalam parit ini. Di dalam parit ini posisi tengkurap itu. Tengkurap berarti ya. Nggak kelihatan mukanya? Enggak. Kepalanya ya, ada di sebelah mana? Di sebelah utara sini. Sana selatan, sini utara. Jadi kepalanya tengkurap gini. Masuk dalam. Sampai akhirnya identitas pria yang tewas di dalam selokan Bulak Boro pun terungkap. Korban bernama Wagiman. Pria berusia 56 tahun ini merupakan warga Kabupaten Malang. Namun sehari-hari Wagiman yang berprofesi sebagai pemulung ini tinggal di rumah sang kakak di Dusun Mintoragan, Desa Boro,
Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar. Polisi bergerak cepat. Tim identifikasi Polres Blitar langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Saat itu, polisi langsung meminta keterangan beberapa saksi di lokasi kejadian. Dari hasil kita mengecek secara visum et repertum dan juga otopsi, penyebab kematian korban ini adalah karena adanya kekerasan benda tumpul di leher yang mengakibatkan terganggunya sistem kelistrikan jantung atau dalam bahasa medisnya adalah vagal reflex akibat cekikan korban. Namun tentunya hal ini bisa terjadi karena ada semacam perlukaan di dalam tubuh korban, yaitu di kepalanya, yang dimana di kepalanya terdapat 2 pukulan dengan menggunakan barang berupa linggis. Kerja keras polisi terbayar. Kurang dari 1 kali 24 jam, pelaku pembunuh Wagiman tertangkap. Pada saat kita akan melakukan kegiatan penyelidikan berupa metode undercover, surveillance, dan patroli cyber, ternyata kami mencoba mengecek di rumahnya tersangka tersebut, ternyata dia tidak ada berada di tempatnya. Sehingga kami duga bahwa dia mencoba melarikan diri. Setelah itu kami mencoba mencari tahu keberadaannya, sehingga dapat kami temukan keberadaan tersangka itu ada di daerah Malang. Lalu siapa pelaku dan apa motifnya sehingga tega menghabisi nyawa Wagiman? Rasa sudah emosi Pak, pikiran misalnya ada gitu, jadi nggak ada niat gitu, nggak ada saya Pak. Untuk bela diri saya ke sana. Bawa apa? Linggis itu Pak. Linggis. Adi Suwito alias Garong, ia kalap karena ditantang berduel oleh lelaki yang telah merebut istrinya. Pertarungan pun terjadi, sang penantang tewas di tangan Garong. Pada saat di TKP, HP korban ini berbunyi dan ternyata masih ada hubungan antara istri tersangka dengan korban. Di dalam hari ini posisi tengkurap itu. Tengkurap berarti Iya. nggak kelihatan mukanya? Enggak. Kepalanya Iya. sebelah mana? Lah utara sini. Orangnya itu bilang sama saya, kalau dia itu senang sama saya, terus saya itu nggak nanggapi sama sekali. Pria yang mengenakan baju tahanan Polres Blitar ini merupakan tersangka kasus pembunuhan berat. Dengan tangan terborgol, ia dihadirkan di depan awak media. Namanya Adi Suwito alias Garong. Ia diringkus karena telah membunuh Wagiman, orang yang telah menyelingkuhi istrinya. Jasad Wagiman ditemukan bersama becak motor atau bentor miliknya terperosok di selokan Bulak Boro, Desa Boro, Kecamatan Selorejo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada 25 Oktober 2023 lalu. Pada hari Selasa tanggal 24 Oktober 2023, tiba-tiba korban menghubungi tersangka dan mengajak ketemuan di tempat kejadian perkara, yaitu di daerah Selorejo. Dan pada saat di TKP, tersangka sempat melihat HP korban ini berbunyi dan ternyata masih ada hubungan antara istri tersangka dengan korban. Dan terjadilah cekcok yang akhirnya tersangka melakukan pembunuhan tersebut. Sejumlah barang bukti kejahatan yang dilakukan Garong pun disita polisi. Untuk Polres Blitar telah berhasil mengamankan 5 buah barang bukti. Namun di sini saya akan tunjukkan untuk 2 barang bukti yang paling utama terkait kejadian hal ini. Yang pertama tentunya untuk membuat korban tidak berdaya menggunakan semacam senjata besi berbentuk linggis seperti ini. Inilah HP dari milik si korban. Di mana HP korban ini dikarenakan tersangka ini emosi sehingga dibentur-benturkanlah dan dirusak oleh pihak
kok izin mlebu ning HP ini si korban, tak dilihat itu. Terus mari ngono, pas waktu itu juga ada foto lagi di rumahnya si almarhum Lili saya, Mbak Lili yang nyepot susu itu juga ada. Terus ada lagi kesini, ini. Pas waktu tanggal 11 juga ada. 11 bulan 9. Ada pas waktu 100-nya hari Mbak Lili juga ada ke situ. Terus saya pulang dari kerja. Diruadap begini orangnya di depan sebelahnya rumah. Garong sendiri sebenarnya sempat mendapat kabar dari tetangga desa jika istrinya telah menikah dengan Wagiman. Dibilangi saya, di rong apa Mbak De aku kan Mbak De. Apa? Lah bojomu gore ini karo Pak Giman loh. Lah mosok Mbak De aku. Katanya wis dirapi 2 tahun. Makdek saya gitu kaget loh. Mendengar kabar tak mengenakan itu, Garong pun bertanya kepada sang istri. Mambengi sampean telepon karo sapa? Meneng siang. Roto tak getak titik. Bu, sampean telepon karo sapa mambengi? Terang-terangan jujur ae karo Pak Giman. Sepertinya Wagiman bernyali besar. Meski perselingkuhannya sudah terbongkar, namun ia masih nekat ingin memiliki istri sahabatnya itu. Wagiman pun sempat menantang Garong untuk berduel. Saya disuruh ke Bulak Boro, ditantang. Oh, berarti Giman nantang Pak? Nggih, ya betul. Ditantang baru itu saya. Bahasa tantangannya di WA seperti apa? Gini. Lek wani rene tanteni ning Bulak Boro lek dadi jagoan. Ya, aku yang mikir. Lho ki nyapon neh, ya aku kayak gitu, Pak. Sempat ada komunikasi enggak? Terus bar itu tantang napo iki kok aku terus bar itu bertantang. Akhirnya saya membawa untuk bela diri, Pak, bawa dia ke situ. Garong yang merasa harga dirinya diinjak-injak menjadi emosi dan menerima tantangan tersebut. Peristiwa pembunuhan itu pun terjadi. Ya, saya juga minta maaf ke anak-anak saya, keluarga saya, semuanya. Minta maaf, saya kilap. Saya juga bersalah melanggar hukum, semuanya. Jangan nggak ada niat gitu, itu nggak ada, Pak. Kalau kan sudah merusak rumah tangga saya, Pak, mau dihancurkan. Sudah 16 tahun saya nangis, Pak, semuanya. Saya hidup sampai punya anak itu. Lalu siapa wanita yang hendak direbut oleh Wagiman dari tangan Garong? Inilah sosok wanita yang hendak direbut Wagiman dari tangan Adi Suwito alias Garong. Namanya Lilis Sugianti. Dan kami sempat berbincang banyak hal mengenai hubungannya dengan Wagiman. Selain Garong yang telah membunuh selingkuhan istrinya, ada kasus lain yang hampir sama. Seorang lelaki berusia 73 tahun tega menganiaya istrinya yang berusia 70 tahun hingga tewas. Sang istri dituduh berselingkuh dengan lelaki lain. Pada saat di TKP, HP korban ini berbunyi dan ternyata masih ada hubungan antara istri tersangka dengan korban. Dalam hari ini posisi tengkurap itu. Tengkurap berarti Iya. nggak kelihatan mukanya? Enggak. Kepalanya Iya. sebelah mana? Sebelah utara sini.
orangnya itu bilang sama saya, kalau dia itu senang sama saya, terus saya itu nggak nanggapi sama sekali. Bapak Wagimaniku Yang itu mengenalkan siapa? yang mengenalkan orang-orang desa ini loh. Kalau pasien saya banyak susuknya gitu, yang harus diambil biar cepat gimana gitu loh, biar dapat solusinya gitu loh. Terus saya datang ke tempat Mbah Wagiman itu, terus katanya Mbah Wagiman itu diambil susuknya, dapat banyak gitu. Ya terus berlanjut, orangnya itu bilang sama saya, kalau dia itu senang sama saya gitu loh. Lah senang, terus saya itu nggak nanggapi sama sekali. Menurut Lilis, ia sama sekali tak mengetahui kalau suaminya telah membunuh Wagiman. Saya kan waktu kui seharian mijet toh, jam 9 saya berangkat keluar pijat. Saya pulang 6:30 itu berpapasan suami saya. Pas di rumah Itu saya pulang ke sini atau ke rumah? ke rumah seorang tua. Pas di sana saya habis makan, kan capek toh. Terus di HP itu banyak panggilan, sampai 25 panggilan. Itu suami saya sama Pak Wagiman. Nah pertama saya telepon suami saya toh nggak diangkat. Terus saya telepon Pak Wagiman. Niku nggak diangkat. Terus kedua nih diangkat namun kresek itu. Terus lo kok kresek toh, halo, aku tetap gitu. Terus mati, saya telepon lagi, nggak ada jawaban. Sejak perselingkuhannya terbongkar, Lilis tinggal di rumah orang tuanya karena ia selalu bertengkar dengan sang suami. Sudah aku tak keluar rumah sini, biar pikiran saya anteng. Soalnya partiku kan terus nggak bisa nggak anteng. Tak ikut orang tua saya dulu, saya tak diam di sana dulu. Lah, suami saya bilang, ya wes terserah karepmu, ngoten gitu. Terus ya sudah saya di sana. Tidak hanya ke istri korban, kami juga menemui keluarga korban Wagiman. Di sini kami bertemu Geno, kakak Wagiman. Geno sendiri mengetahui kalau adiknya terbunuh setelah dikabari oleh warga soal ditemukannya becak motor atau bentor milik Wagiman yang terperosok di selokan Bulak Boro. Awal mulanya saya tidak mengetahui sebenarnya itu kasusnya itu sudah saya dipanggil itu sudah ada di lokasi itu, bentornya sudah ada di situ. Nah, terus? Lalu saya disuruh Pak Kamituwo ambil bentor itu. Awalnya meski menemukan bentor milik sang adik, namun Geno tak menemukan sosok Wagiman. Sampai akhirnya Geno mendapat kabar buruk mengenai kondisi sang adik. Kini Wagiman telah tewas, dihabisi oleh Adi Suwito alias Garong karena ulahnya sendiri. Dua minggu setelah kejadian pembunuhan Wagiman, warga Blitar kembali digegerkan dengan penemuan mayat wanita di pinggir kali Dusun Talok, Desa Pojok, Kecamatan Garum. Wanita bernasib malang ini bernama Sri Juwana. Wanita berusia 70 tahun ini tewas di tangan Santoso, suaminya sendiri. Santoso pun akhirnya diringkus polisi. Tak bisa dibayangkan, ternyata nenek Juwana dibunuh karena telah dituduh selingkuh oleh kakek Santoso. Yang dimana awalnya dari keterangan tersangka ini, pada hari Senin tanggal 6 Oktober 2023, sekitar pukul 04.30, jam 4:30 tepatnya, setelah pelaku melaksanakan ibadah sholat subuh di masjid, korban dan pelaku ini bertengkar. Karena korban tidak terima saat pelaku menasehatinya, seketika itu pelaku emosi dan mengambil sebuah besi berupa linggis dan pelaku memukul ke bagian kepala korban sebanyak 2 kali. Menyoal kasus ini, kriminolog Joko Sumaryanto
mempunyai pendapat. Pembunuhan itu kan masuk dalam kategori kejahatan terhadap nyawa. Artinya perbuatan itu akibatnya adalah hilangnya nyawa. Nah, motif pembunuhan banyak persoalan yang bisa dirangkai menjadi satu persoalan pembunuhan. Misalnya ada motif-motif kecemburuan, motif-motif percintaan, motif-motif perdagangan, persaingan bisnis dan sebagainya. Sehingga dengan itu semua orang tega untuk menghilangkan nyawa orang lain. Biasanya perselingkuhan muncul karena adanya rasa kecewa dari salah satu pasangan. Putusnya komunikasi antar pasangan jadi salah satu penyebab perselingkuhan itu terjadi. Semoga dua kasus tadi menjadi pembelajaran hidup bagi para pasangan yang sedang tidak baik-baik saja. Demikian menyingkap tabir kali ini. Sampai jumpa pekan depan.